Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan masuk perkuliahan terkait dengan asuhan pranikah dan prakonsepsi, di mana alhamdulillah saya sudah meletakkan RPS maupun RPP terkait dengan materi ini ataupun terkait dengan pembelajaran ini ada di Siakat maupun di Google Meet yang teman-teman bisa lihat ya. Sesuai dengan informasi yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa melihat apa saja materi yang akan kita bahas pada satu semester ini. Harapannya teman-teman sudah membaca dan mendownloadnya ya. Saya yakin sudah dibaca semua apa materi yang akan kita bahas. Salah satu materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu bagaimana merancang media KIE pada asuhan ke bidang pranikah dan prakonsepsi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu merancang media komunikasi, informasi, dan edukasi pada mata kuliah asuhan pranikah dan prakonsepsi. Jadi, bagaimana mahasiswa mampu untuk membuat media yang semenarik mungkin yang bisa dipelajari oleh klien pada saat kita memberikan konseling ataupun pada saat kita memberikan promosi kesehatan. Media KIE adalah sarana pembelajaran yang berfungsi sebagai alat komunikasi, informasi, dan edukasi yang dirancang sebagai alat bantu dalam memberikan konseling maupun promosi kesehatan. Dalam bentuk seperti apa saja? Video, bisa dalam bentuk buku ataupun agenda buku saku, ya, bisa juga dalam bentuk lembar balik, leaflet, ataupun poster maupun flip chart. Ini merupakan bentuk-bentuk yang bisa kita buat ataupun dalam bentuk video yang menarik ataupun dalam bentuk banner ya. Itu juga bisa kita gunakan sebagai alat atau sebagai media komunikasi dan informasi maupun edukasi yang akan kita berikan kepada klien kita. Komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung ataupun tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan. Siapa penerima pesan kita? Yaitu klien. Untuk dapat menyampaikan suatu efek ataupun dampak suatu tujuan yang kita harapkan. Jadi, salah satu contohnya yaitu asuhan pranikah dan prakonsepsi. Kita memberikan komunikasi atau menyampaikan pesan kepada catin maupun pada PUS pasangan usia subur terkait dengan kebutuhan mereka pada masa pranikah maupun pada masa prakonsepsi. Informasi adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat ataupun klien kita. Ya, siapa tadi sasaran kita klien kita? Yaitu catin ya pada pranikah dan PUS pada prakonsepsi. Apa saja yang perlu diketahui oleh catin maupun pasangan usia subur terkait dengan kesehatannya? Informasi ini diperlukan ya. Perlu disampaikan pesan-pesan apa saja yang perlu kita sampaikan kepada klien kita. Sedangkan edukasi itu sendiri adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non-formal yang bertujuan untuk mendidik, mengembangkan pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri dari dalam diri setiap manusia ataupun dari klien kita. Harapannya semua orang pastinya mau untuk hidup sehat, ya, mau mengetahui apa yang dia butuhkan pada masa pranikah maupun pada masa prakonsepsi, apa yang harus dipersiapkannya. Nah, disinilah adanya edukasi, pentingnya edukasi yang diberikan kepada klien dari tenaga kesehatan. Baik, masuk kita ke topik yang penting, yaitu bagaimana merancang media KIE.
Apa yang harus kita lakukan pada saat kita mau melakukan rancangan media KIE yang menarik ataupun yang sesuai dengan kebutuhan klien kita? Yang pertama adalah menentukan tujuan dari media KIE itu sendiri. Tujuan membuat KIE, pranikah, dan prakonsepsi yaitu mengkomunikasikan pesan kesehatan secara visual yang menarik dari minat audiens, baik itu audiens siapa audiensnya, yaitu catin dan pasangan usia subur. Untuk memahami pesan yang disampaikan konselor melalui media pembelajaran sehingga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan bagi catin dan pasangan usia subur di masa pranikah dan prakonsepsi. Pada tahapan yang kedua yaitu menentukan sasaran audiens. Siapa sasaran kita? Kepada siapa media KIE ini akan kita berikan atau akan kita sampaikan? Yaitu kalau kita katakan pranikah berarti kepada siapa? Yaitu calon pengantin ataupun catin. Sedangkan pada prakonsepsi berarti kepada siapa? Pasangan usia subur. Jadi media yang akan kita rancang, akan kita buat, kita harus tahu menentukan sasarannya, harus tahu kita ke siapa ini media akan kita berikan. Ya, kita jelas ya, kita akan memberikan kepada calon pengantin dan pasangan usia subur untuk menentukan ataupun merencanakan kehamilan yang sehat bagaimana. Nah, itulah yang akan kita rancang pada media KIE hari ini. Pada tahapan yang ketiga yaitu menentukan konten yang relevan dan menarik. Seperti apa? Kenali dulu audiensnya. Siapa yang akan kita berikan? Sasarannya siapa? Kunci utama dari keberhasilan konten yang akan kita berikan ataupun media yang akan kita berikan. Isi dari media itu harus sesuai, ya. Pranikah, apa saja pada yang dibutuhkan oleh pasangan calon pengantin, dan prakonsepsi apa saja yang dibutuhkan oleh pasangan usia subur, ya. Mengidentifikasi kebutuhan catin pranikah, ya, dan kebutuhan pus pada prakonsepsi. Dalam membuat media KIE itu harus sesuai apa saja screening, apa saja yang dibutuhkan, terus ke pemeriksaan kesehatan seperti apa yang dibutuhkan oleh catin dan pasangan usia subur, ya. Gunakan gaya penulisan yang mudah dipahami dan gunakan ilustrasi ataupun animasi serta grafik untuk membuat media lebih menarik. Jadi ini pada saat kita menentukan konten ini kita harus mampu untuk membuat bagaimana klien kita mau untuk mempelajari ataupun mau untuk melihat dari media yang kita akan berikan kepada mereka. Tahapan yang keempat yaitu gunakan gaya bahasa yang mudah dipahami dan menarik. Gaya bahasa atau retorika ataupun style adalah kemampuan kalian untuk menulis ataupun menggunakan kata-kata secara indah. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien kita, si pembaca dari media yang akan kita sampaikan. Ya, gaya bahasa adalah cara mengungkapkan perasaan melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa kepribadian penulis ataupun pemakai bahasa. Jadi kita harus mengetahui siapa sasaran kita, masyarakat. Kan kita juga tidak bisa menggunakan bahasa yang secara formal saja, akan tetapi kita juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dimengerti. Sasarannya, oh kita ini di wilayah mana? Nah, kalau ini Indonesia, maka gunakanlah bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Akan tetapi bila media kita sudah bisa digunakan oleh luar ataupun target sasaran kita adalah masyarakat yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Prancis, ya maka gunakanlah bahasa yang sesuai dengan siapa yang akan menerima media kita, ya. Ada 3 unsur yang memang penting untuk dipahami, yaitu ada kejujuran, jujur
yang kita sampaikan adalah hal-hal yang memang realita ya, sopan santun dalam menyampaikannya dan menarik. Kata menarik itu ya buatlah seperti animasi bergerak. Jadi kan kalau seandainya dia video, dia biasanya orang akan lebih tertarik dengan sesuatu yang memang bergerak, melihat gambar-gambar ataupun dengan buku juga dengan animasi-animasi yang menarik, itu biasanya akan lebih membuat orang tertarik untuk melihat media kita. Pada tahapan yang kelima yaitu evaluasi dan umpan balik media yang dibuat dalam menyampaikan KIE. Ya, mengevaluasi dengan mengamati, menilai kembali media yang sudah kita buat, ya media ataupun bahan KIE yang kita sudah hasilkan itu harus kita nilai kembali, ya. Bagaimana cara kita menilai? Lakukan uji kebermanfaatan dari media yang sudah kita buat, ya. Sesuai tidak? Sesuai dengan sasaran sasaran yang kita sudah buat, ini sesuai enggak dengan sasaran ataupun tujuan yang kita sudah rancang, ya. Media kita ini tepat sasaran atau tidak, ya. Umpan balik dan evaluasi yang efektif dari media KIE berdasarkan penetapan dari tujuan yang jelas dan tepat sasaran tadi yang saya katakan, ya. Jadi kita menyampaikan terkait dengan bagaimana merencanakan kehamilan yang sehat, ya. Berarti kan ini cocok kepada siapa sasarannya? Jatin dan pasangan usia subur. Tapi kalau kepada aseptor KB cocok tidak? Tidak, karena dia kan memang mau menjarangkan kehamilan. Sedangkan pada rancangan atau media kita saat ini adalah media untuk merencanakan kehamilan. Salah satunya seperti itu, ya. Harus tepat dan lakukanlah uji coba, dan ini bisa ditingkatkan lagi dengan melakukan penelitian seberapa manfaat media KIE yang sudah kita buat tepat tidak sasarannya. Media KIE yang tepat guna seperti lead plate, flip chart, ataupun lembar balik, agenda, kalender, dan buku saku merupakan jenis-jenis media KIE yang dapat digunakan oleh konselor pada saat melakukan konseling maupun promosi kesehatan. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Tadi buat video boleh, buat flip chart boleh, buat banner ataupun poster boleh. Itu merupakan media KIE yang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan konseling dan promosi kesehatan. Ini merupakan contoh dari media KIE, pranikah dan prakonsepsi yang sudah saya coba buat ya. Terkait ini saya ambil media video KIE yang bisa digunakan dengan konseling pranikah. Konseling pranikah dengan media video adalah program yang dipersiapkan untuk calon pengantin dalam proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli secara face-to-face tentang kesehatan dengan media alternatif video, terutama dalam pencegahan stunting yang dapat meningkatkan angka mortalitas serta morbiditas ibu dan anak. Konseling pranikah bertujuan untuk memberikan layanan informasi untuk pencegahan maupun pemahaman tentang menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah stunting, yaitu suatu kondisi di mana anak mengalami kegagalan dalam pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi, terutama pada 1000 hari pertamanya. Kondisi ini juga sering dikatakan sampaikan atau ini pendek. Harus sesuai dengan kebutuhan. Sudah kita uji dan kita kaji ya. Stunting terjadi apa saja yang dibutuhkan oleh klien kita yang bisa kita sampaikan pada saat kita membuat media KIE. Parah ketika hamil ya. Karena ini pesan-pesan pentingnya yang sudah dirangkum dan sudah dibuat di dan alhamdulillah ini sudah dilakukan uji
penelitian terjadilah sehingga stunting media yang disebabkan ini karena kurangnya layak asupan zat ataupun gizi dan dibutuhkan infeksi yang berulang, kepada mengakibatkan terhambatnya perkembangan pasangan usia fungsi subur kognitif maupun pada dan catin, kerusakan ya, kognitif permanen. terkait dengan konseling pranikah Stunting itu bukan sendiri. karena keturunan. Ya, teman-teman bisa buat seperti ini, ya. Ini buat Stunting dapat disebabkan karena kurangnya ini pengetahuan media ini ibu sangat-sangat mengenai dibutuhkan oleh kesehatan dan klien, gizi pada ya, masa sebelum sangat-sangat kehamilan dibutuhkan dan oleh pada pasangan masa usia subur kehamilan. maupun pada Selain catin itu, calon terbatasnya pengantin, layanan karena kesehatan, dengan media ini lalu mereka kurangnya bisa akses belajar makanan sendiri bergizi tanpa dan tergolong harus mahal, pendampingan. pola asuh kurang baik Hanya kita berakibat kalau gizi buruk mereka pada bertanya ibu ya dan kita bayi, bisa buat serta grup, ya, kurangnya grup air di bersih dan sanitasi. WhatsApp, Maka dari itu, ya, di pentingnya sana konseling bisa pranikah apabila ada untuk mereka meningkatkan tidak paham pengetahuan dan dari sikap informasi bagi yang calon kita pengantin sampaikan di sebagai video calon orang ini, tua mereka untuk bisa mencegah bertanya stunting terkait sejak dini. dengan media Stunting dapat KIE yang dicegah dengan kita menjaga sudah 1000 buat. hari pertama Harapannya kehidupan teman-teman anak. ataupun Karena mahasiswa saya perkembangan ini otak yang bisa pesat, membuat pertumbuhan dan badan bisa yang sehat, menguji perkembangan media sistem ini. metabolik Jadi tubuh, dan kebermanfaatan pembentukan sistem media ataupun kekebalan tubuh yang kuat. kebermanfaatan dari tenaga kesehatan itu Yang pertama, nyata, akan ya, mudah terserang di penyakit saat masyarakat. bayi dan balita, Dengan begini serta risiko kita bisa kematian meningkat. meningkatkan Yang kedua, dampak jangka peran panjang tenaga akan meningkatkan kesehatan risiko dan obesitas meningkatkan dan penyakit kesehatan kronis. baik pada Yang ketiga, ibu, terjadinya keluarga, stunting atau dan anak anak, pendek karena ya. kurang gizi. Karena Yang keempat, kemarin kenapa kita buat penurunan media tingkat ini karena kecerdasan banyak anak. kejadian Dan yang stunting, kelima, apabila maka bayi perempuan kurang dilakukanlah gizi, maka kelak akan pembuatan berisiko media ini. melahirkan bayi Setelah itu dengan kita berat uji, badan lahir ya, rendah. alhamdulillah terjadi peningkatan Ayo lakukan kepada calon konseling pengantin pranikah dengan terkait melakukan dengan perencanaan keluarga berkualitas kebutuhan dengan mereka usia pernikahan yang terkait ideal informasi dan hindari 4T, apa saja yaitu yang terlalu harus muda, dipahami atau terlalu apa tua, saja yang harus diketahui terlalu dekat, calon dan terlalu pengantin banyak. maupun pasangan usia Dan jika subur terjadi gangguan dalam bagaimana kandungan, maka menjalani akan terjadi atau bagaimana merencanakan intrauterine growth kehamilan retardation. yang Juga akan sehat, terjadi pendek dan berat badan ya. lahir rendah. Pada periode emas, pertumbuhan otak yang sangat pesat dan Sekarang mendukung sudah seluruh banyak proses pertumbuhan platform anak ataupun dengan sempurna. Kekurangan gizi pada periode emas tidak dapat aplikasi yang diperbaiki di mempermudah masa kita kehidupan selanjutnya. pada saat kita merancang suatu Mengapa media. penting 1000 hari Jadi pertama banyak kehidupan? yang bisa kita gunakan. Stunting adalah Ya, hasil kita bisa sebagian gunakan, besar kita bisa nutrisi buat yang sendiri. tidak Kalau memang memadai tidak bisa ya kita bisa dan minta serangan tolong infeksi bagaimana berulang cara pada 1000 hari pembuatannya, pertama ya. kehidupan anak. Jadi Stunting memiliki efek jangka ilmu yang panjang, kita punya, termasuk ilmu berkurang yang kita kognitif dan miliki ini bisa perkembangan kita fisik, sampaikan mengurangi terkait kapasitas dengan kesehatan yang buruk, media peningkatan yang tumbuh akan kembang kita anak yang berikan terhambat dan kepada kelebihan berat badan pasien atau kita, obesitas di ya. kemudian hari. Semoga Gangguan kesehatan mahasiswa saya berdampak pada mampu untuk kurangnya merancang hasil kehadiran media sekolah, seperti ini, gitu. sehingga mempengaruhi Jadi produktivitas di masa dewasa. diharapkan nanti ada Stunting yang mempunyai dampak jangka pendek dan memang jangka kita panjang. ada Pada jangka penugasan ya pada teman-teman anak mudah terkait dengan terserang penyakit bagaimana dan menyebabkan merancangnya. Jadi kan kematian. kita sudah tahu tadi bagaimana Perkembangan cara merancang, kognitif, ada 5 tahapan. motorik, dan Ya, verbal pada dari 5 anak yang tahapan tidak itu nanti optimal, teman-teman coba serta untuk meningkatnya biaya membuat kesehatan. media Sedangkan untuk jangka KIE panjang, yang struktur menarik tubuh yang tidak dan optimal sesuai saat dengan dewasa kebutuhan atau dari lebih pendek dibandingkan pasien pada kita, umumnya, ya. meningkatkan risiko obesitas dan penyakit Oke, lainnya, serta menurunnya kesehatan ini termasuk reproduksi. Lalu lumayan produktivitas, panjang ya. kapasitas belajar, Jadi nanti teman-teman serta nggak usah terlalu performa yang panjang, kurang tidak optimal. masalah. Hanya Supaya saja pencegahan stunting dapat informasi yang dilakukan dengan dibutuhkan topiknya mengoptimalkan dulu. periode Udah tahu emas 1000 topiknya ya hari kan? pertama Setelah itu kehidupan, sasarannya siapa? dimulai dari Ya catin persiapan ataupun sebelum pasangan hamil, usia subur. Ambil masa kehamilan, sub-subnya. Sub-sub persalinan, yang ada nifas di dan bukan menyusui, sub apa, tapi lalu sub pada masa bayi dan bahasan yang balita. ada di Pemeriksaan RPS. fisik, Jadi nanti teman-teman bisa lihat screening di status sana ya. imunisasi dan kesehatan, Harapannya teman-teman bisa melakukan persiapan dan gizi bisa prakonsepsi. membuatnya. Calon pengantin dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Oke, Calon kita pengantin lanjut lagi, perempuan nanti bisa dianjurkan teman-teman lihat mengkonsumsi lagi tablet ya penambah darah terkait dan dengan asam folat. contohnya. Nah, ini biasanya yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya. Apa itu? Tugas. Ya, tugas ini diharapkan dapat dilakukan oleh teman-teman
Yang pertama, lakukan dulu identifikasi dari kebutuhan isi konten media KIE yang akan dibuat oleh teman-teman ya. Yang kedua, buatlah salah satu jenis media KIE yang tepat guna untuk mendukung Anda atau mendukung teman-teman pada saat melakukan konseling ataupun melakukan promosi kepada klien. Yang ketiga, tugas dikumpulkan minggu depan. Jadi sebelum kita masuk ke materi berikutnya, di materi yang kedua terkait dengan konseling, ya konseling pranikah, teman-teman sudah mengumpulkan tugasnya ini di Siakat ataupun di Google Meet, Google Classroom ya. Teman-teman di sana sudah mengumpulkan dan sudah ada batas waktu yang saya terapkan di sana. Jadi teman-teman bisa buka nanti. Saya buka dari nanti kita selesai, terus batas waktunya adalah 1 minggu. Sebelum kita masuk, itu teman-teman sudah kumpulkan. Nanti akan teman-teman presentasikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Ya, harapan saya teman-teman bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah selesai saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dimengerti dan dipahami. Harapannya mohon untuk dibaca dan diselesaikan tugas-tugasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum.